Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini Anda harus stop bayar pinjol, utang pinjol Anda lunas, tidak perlu lagi membayarkan secara online. Ini berdasarkan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana penjelasannya dan apa yang menyebabkan hutang Anda dipinjol itu lunas tanpa bayar? Silahkan kalian bisa simak videonya sampai selesai. Siapa tahu hal ini bisa menjadi edukasi dan pencerahan buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang mengalami kebingungan ketika telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, di video kali ini saya akan bacakan salah satu jenis penagihan dari pinjaman online atau dari DC Pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Ini pasti sudah tidak aneh lagi ketika kalian telat bayar di pinjol 1 hari, 2 hari, 3 hari itu suka ada penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Dan itu adalah salah satu strategi dari pinjol untuk menakut-nakuti nasabahnya. Oke, penagihan ini berisi chat WhatsApp dari DC Pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Dan setelah Anda membaca kata-kata dari penagihan dari DC Pinjol ini, Anda harus segera mengambil keputusan. Jangan lagi membayar utang di pinjol, stop pembayaran secara online. Karena itu untuk menghentikan dan untuk memberi efek jera pada DC pinjol yang melakukan penagihan seperti ini. Oke, menginformasi bahwa tagihan Anda sudah jatuh tempo. Mohon segera lakukan pembayaran pada hari ini. Kami memberikan kenaikan limit sampai dengan 10 juta rupiah dan tenor sampai dengan 90 hari untuk pembayaran sebelum jam 11 siang. Lalu selanjutnya ada pembayaran maksimal sebelum jam 13.00. Mohon respon baiknya selagi kami berbicara baik-baik. Terima kasih. Nah, itu stop di jam 8.41 pagi ya penagihannya. Lalu tiba-tiba di jam 15 sore lebih 19 detik datang lagi penagihan dari nomor WhatsApp yang sama. Foto pengajuan kau dan data-data kau kami akan sebarluaskan ke semua kontak-kontak yang ada di HP kau ya. Kau bayarkan sekarang di aplikasi sebelum aku proses datamu. Minimal ada pembayaran perpanjangan tenor. Nah, siapa di antara teman-teman yang pernah mengalami hal ini? Pagi-pagi mungkin kata-katanya ditagih masih dengan kata-kata yang biasa, tiba-tiba sorenya karena Anda belum melakukan pembayaran, dikirim kata-kata yang luar biasa cukup menakut-nakuti ya. Karena ini akan disebarluaskan data-datanya ke semua kontak-kontak yang ada di HP kau. Jika kita meneliti dan kita pelajari aturan-aturan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa pinjaman online yang di bawah naungan OJK dalam hal ini pinjol legal itu tidak boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan ketika melakukan penagihan tidak boleh melakukan penekanan, caci maki, sebar data, pokoknya mah banyak hal-hal negatif yang tidak boleh dilakukan oleh tim penagih atau DC pinjaman online yang di bawah naungan OJK. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika ada DC pinjol yang menagih tanpa menyebutkan nama aplikasinya. Dan yang tahu itu dari pinjol legal atau ilegal adalah nasabah itu sendiri. Seperti dulu, saya pernah meminjam uang di salah satu pinjol legal. Dan baru saja jatuh tempo di pembayaran di pinjol legal tersebut, saya dikirimkan penagihan melalui SMS yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, lalu saya dikata-katain kasar. Saya dibilang bangsat, dibilang maling, lalu disebarkan luaskan bahwa saya sudah meninggal dunia. Lalu saya juga dibilang bahwa kamu diajari orang tua untuk maling katanya. Padahal mereka itu tidak tahu orang tua saya sudah tidak ada dua-duanya. Itu penghinaan buat saya. Padahal itu baru jatuh tempo di pinjol legal, bukan telat bayar. Ingat, bukan telat bayar, tapi baru jatuh tempo di pinjol legal. Saya sudah dikirim penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Kenapa saya bilang itu asalnya dari pinjol legal? Karena saya hanya menggunakan pinjol legal saat itu. Walaupun banyak tawaran dari pinjol ilegal, tapi saya tidak pernah terima. Makanya saya berasumsi, berpendapat, dan menduga bahwa itu berasal dari pinjol legal. Cuman karena DC pinjolnya pengecut, jadi dia hanya berani mengirimkan kata-kata kasar tanpa menyebutkan nama aplikasinya. Itu DC pinjol itu semuanya pengecut. Pengecut dalam arti ketika dia menagih kasar, dia tidak menyebutkan nama aplikasinya, dan kalaupun kita melaporkan ke OJK atau ke AFPI, mereka tidak akan menanggapi,
Dan OJK dan API pasti bilang bahwa itu adalah berasal dari pinjol ilegal. Padahal udah jelas-jelas si nasabahnya tersebut meminjam uang di pinjol legal, cuman DC pinjolnya itu pengecut, dia menagih dengan kata-kata yang luar biasa kasar, tidak menyebutkan nama aplikasinya. Karena mereka udah tahu bahwa kalau mereka menyebutkan nama aplikasinya, maka utang kalian di pinjol tersebut tidak perlu dibayarkan lagi. Karena penagihan seperti itu hanya ada di pinjol ilegal. Otomatis kalau kita tahu bahwa itu dari pinjol legal, maka pinjol tersebut tidak usah dibayarkan dan utang kalian lunas tanpa bayar dengan aturan dari otoritas jasa keuangan. Cukup jelas ya, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang panik ketika mulai telat bayar atau bahkan sudah sampai telat bayar 1 tahun, 2 tahun dan masih ditagih dan tidak menyebutkan nama aplikasinya, lalu isi penagihannya luar biasa kasar, mencaci maki, menghina-hina, bahkan membawa-bawa orang tua, bahwa Anda diajari oleh orang tua untuk maling, diajari oleh orang tua untuk tidak membayar utang, maka pinjol tersebut sudah haram dibayar. Pinjol tersebut tidak usah dibayarkan lagi, karena sebenarnya hutang di pinjol itu haram untuk dibayarkan. Jadi buat teman-teman gak usah panik ya ketika mulai ditagih, dikata-katain binatang, dikata-katain kasar. Baik yang menyebutkan nama aplikasi pinjolnya ataupun yang tidak menyebutkan nama aplikasi pinjolnya, abaikan semua penagihan tersebut, tidak usah direspon, tidak usah dibalas. Karena kalau sekali saja Anda merespon penagihan tersebut, Anda akan dicaci maki luar biasa oleh DC pinjol tersebut, dan Anda dianggap mudah untuk ditekan, Anda dianggap mudah untuk ditakut-takuti, dan berpotensi Anda membayar dengan cara apapun. Ada yang membayar utang di pinjol dengan membuat utang baru, ada yang membayar utang di pinjol dengan gali lubang tutup lubang, yang mana cara itu hanya akan menyengsarakan kalian di kemudian hari. Utang kalian tidak pernah selesai sampai kapanpun dan semakin menumpuk. Itulah makanya beratus-ratus kali saya bilang, jangan pernah membayar utang di pinjol dengan membuat utang baru, dengan gali lubang tutup lubang, baik itu meminjam di pinjol yang lain, ataupun kalian meminjam di leasing, di multi finance, di bank, meminjam ke teman, meminjam kemana-mana, itu tidak perlu dilakukan. Karena itu bukan solusi, itu akan semakin memperbanyak hutang kalian semakin menumpuk, dan kalian tidak bisa keluar dari jeratan hutang tersebut. Jadi sebaiknya Anda meminjam uang di satu pinjol dan saat jatuh tempo tidak bisa membayar, langsung gagal bayarkan. Gagal bayarkan semuanya, dan kalau misalkan, Bang, setelah gagal bayar nanti saya diteror. Kalau Anda tidak mau diteror melalui telepon, melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui SMS, saat itu pula Anda harus ganti nomor handphone Anda, ganti WhatsApp Anda, ganti email, ganti semua media sosial Anda, dan reset HP ke setelan pabrik. Selesai semuanya. Anda tidak akan lagi diteror melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui SMS, melalui telepon. Biarkan si DC pinjol stres sendiri, bukan Anda yang stres. Karena kalau Anda yang stres itu bisa berpotensi Anda terjerumus ke dalam lubang yang lebih dalam hutang piutang, atau mungkin Anda berpotensi melakukan perbuatan yang di luar akal sehat, seperti yang sudah banyak terjadi. Orang mengakhiri hidup karena diteror oleh DC pinjol, orang yang loncat dari gedung karena terkait hutang piutang di pinjol, lalu ada seorang ibu yang menghabisi anaknya karena terkait utang piutang di pinjol, ada juga mahasiswa yang mencuri barang-barang adik kelasnya hanya untuk membayar hutang di pinjol. Banyak terjadi kejelekan-kejelekan dan kemudaratan pinjaman online. Jadi dari sekarang, kalau kalian tidak mampu bayar di pinjol, jangan gali lubang tutup lubang. Hutang kalian akan lunas dengan aturan OJK jika ditagih dengan cara-cara kasar, caci maki, hinaan, intimidasi, penekanan, dan lain-lain. Walaupun itu tidak menyebutkan nama aplikasinya, kalian harus stop pembayaran jika sudah diperlakukan seperti itu. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat. Siapapun Anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan apapun di dunia ini, kalian harus tetap semangat. Saya doakan segala permasalahan kalian segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberikan solusi pada kalian semuanya. Yang pasti, tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.